Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Skyla. Kali ini kontennya ya, aku kelingan masalah saya sama mbahku. Saya tak pernah kialis kudul, rotok menceng ternyata. Ya, ini masalah majikan ya. Saya sering ditanyain sama mbaknya sampai di inbox juga ya kan. Itu kan apa itu tanya sama aku, Mbak, gimana sih caranya mendapatkan majikan yang baik kayak gitu kan. Ya banyak sekali aku yang kasih masukan sih ya. Cuman kalau aku balik ngomongin sih sebenarnya kita bisa merubah nasib kita di tangan kita sendiri sebenarnya. Kita boleh kok ngelendai orang ya, bukan berarti kita menjilat orang, bukan ya. Banyak sekali orang yang merasa kamu bahkan gini untung-untungan kamu mendapatkan majikan yang baik, kamu sekarang lagi di atas, kamu kemennya itu omongan yang sama sekali tidak berfaedah. Saya tidak akan hiraukan. Tak ceritani dulu, aku sering cerita tentang majikan saya yang dulu kan. Kalian pasti tahu ya kan, nggak semudah itu mendapatkan majikan yang baik, apalagi dalam posisi pandemik seperti ini. Ya, dalam posisi pandemik ini lucu banget ya, banyak sekali CCTKW itu yang ngebreak kontrak karena nggak kuat sama majikannya. Ya kan, banyak sekali. Kenapa Mbak? Lah, tak omongi. Pandemik di sini dengan di Indonesia sama saja. Orang nggak bisa kerja, kayak gitu ya. Anak sekolah diliburkan. Sedangkan orang business woman bilangnya kayak gitu sama businessman yang biasanya beliau kerjanya yang tadinya jual ini jual itu jadi bagus keuangannya, sekarang pandemik seperti ini di stop dari sini, di stop dari situ, pemasukan nggak ada. Akhirnya mereka stres. Apalagi mereka di rumah. Biasanya majikan nggak ngerti ya apa yang kita lakukan kadang-kadang ya. Yang penting mereka pulang terus ada makanan, tidak bengek ya. Terus kemudian tiba-tiba mereka di rumah semua. Makan pun nggak makan di luar, makannya di rumah terus. Jadi kita itu jibek. Kerjaan nggak selesai-selesai. Emosi kan akhirnya kita. Kan kita juga manusia kayak gitu loh kan. Terus majikannya ini salah itu salah, kadang-kadang memang. Tapi saya berharap sama mbak-mbaknya sing sabar ya. Majikan nggak semudah itu mendapatkan majikan yang baik. Kadang-kadang majikan baik jadi jahat karena mereka sumpek, akhirnya marahin kita jadi ampek, akhirnya kita jadi nyesek kayak gitu kan ya. Itu biasa, nggak apa-apa. Ini cobaannya yang kuasa. Tadi lah saman ikhlas, saya nggak masalah sih. Saman pasti bisa, saman kuat kayak gitu. Apalagi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia yang mau ke sini, sabar sih ya. Belum ada yang bisa datang ke sini. Nggak apa-apa, sabar dulu ya, sabar. Siapa tahu dengan kesabaran saman ini, saman kesininya tiba-tiba mendapatkan majikan yang baik, ya kan? Allah tahu mana waktu yang tepat untuk Anda dan kita semua. Saya dulu juga seperti itu, mendapatkan majikan baik yang seperti mbak saya. Maafkan, ini backgroundnya seperti ini karena kita kan 2 orang jadinya pating cemerentel, nggak apa-apa ya, maaf. Nah, dulu nggak semudah itu loh saya mendapatkan hati mbahku ya. Tak cerita nih kamu tuh. Dulu itu majikan saya yang ini kan bos besar mbah saya itu, cuma hidupnya sederhana ya. Bos besar ini harus perfect, beliau itu laki-laki perfection, yang apa-apa harus bener. Bahkan saya loh beli roti saja ditunjukin jalannya, ditulis di itu, ambil map. Map yang zaman dulu yang gedenya sekian itu, lembaran itu ini kamu nanti jalan ke sini, setelah beli ini nanti kamu ke situ. Ya saya cuma bilang iya, padahal saya itu bukan sekali 2 kali lewat sana sini, berkali-kali. Tapi karena saya mengiyakan, beliau hatinya lega. Wis garek diiyani, nggak apa-apa mbak ya. Misalnya majikan ngomong maaf, lain kali nggak diulangi. Bukan kita terus sok jilat, bukan. Ini namanya ngelendei, ya. Karena kita sadar kita ikut orang, ya. Itu sih caranya supaya mendapatkan majikan, yaitu awak dewe bisa ngelendei, bisa ngambil hatinya, dan beliau bisa sayang sama kita, ya. Terus mbak, misalnya kalau majikan saya sudah ngelendai tapi gak kena dilendai, gak apa-apa, sing sabar. Mungkin nasib sampean saat ini diuji, gak apa-apa, jangan gampang menyerah tiba-tiba langsung ngebreak no. Karena apa? Saat sampean ngebreak saat ini susah cari majikannya ya. Majikan banyak yang dipecat dari sini, banyak loh. Kamu kira banyak yang terus kemudian perusahaan restoran amblek perekonomiannya, majikannya nggak bisa kerja ya. Meskipun di sini dikasih berapa ribu, tapi tetap aja nggak bisa tetap menutupi
keperluan di sini kayak gitu loh kan. Ada majikan stres ada, tapi sing sabar. Kecuali lek majikan itu memang membahayakan kita, main tangan lek apa-apa membahayakan kita, wes kita nggak mau, wes lek aku nggak iso kompromi kalau membahayakan kita, pergi gitu. Nah terus dulu ya, saya dulu di sini itu ya susah gimana kayak gitu, cerewetnya majikan saya itu. Iya, mbak saya ini aku nih, saya hidupnya sama mbak saya saja dan saya tahu itu, makanya saya ngeledeni terus saking saya kan dulu pernah ya sampai saya mau dilaporin polisi sama mbah saya itu karena takut kehilangan saya. Itu saya awal dari inci aneh saya sayang banget sama mbah saya. Mbah saya begitu perhatian pada saya, karena saya pun nggak ndablek kalau dibilangin enggih iya dikandani wes gitu ae ben seneng atine kayak gitu kan ya. Suatu saat ya, saking sayangnya mbah saya, tak ceritain, orang saya nggak tiba-tiba loh ya, butuh perjuangan loh ya. Dulu mbak saya ini kan sering makan di luar ya, tak ceritain dulu. Karena mbak saya tahu saya suka kuki ya, itu keringan gitu ya, makanan keringan itu ya kan selalu dibawain pulang. Dari makanan apa, beliau bos besar loh, berani bawa pulang. Karena apa, beliau makan di luar, terus pulang-pulang selalu bilang, lesek Fane ya, yuk mesek, kamu udah makan belum? Kalau belum makan, ini aku bawakan ayam, ini aku bawakan nasi goreng. Aku bilang nasi gorengnya ada babinya mbah, enggak apa-apa kamu makan ayamnya, aku yang makan nasinya. Seperti itu, dan itu hampir setiap kali. Dan sebenarnya itu kalau menurut aku bos digituin kok tak kayak gimana ya, karena aku tanya, mbah kamu nggak malu apa bawa-bawa seperti ini? Aku malu, katanya beliau. Dulu aku nggak pernah bawain seperti ini, tapi aku pengen kamu ngerasain. Terus setelah itu aku bilang nggak usah lah mbak. Akhirnya setelah saya bilang nggak usah, beliau selalu ajak saya makan di luar. Kalau beliau ada meeting, ada apa, saya selalu dibawa biar bisa merasakan, le kamu boleh makan apa yang kamu ingin makan. Kalau kamu nggak makan nggak apa-apa, kalau kamu kurang makan ntar di rumah makan lagi. Beliau sampai ngomong ngomong masalah kuki. Mbak saya itu kalau meeting itu ya selalu pakai jas ya, tapi pulang-pulang kayak gitu, acoy opan lela aku pulang. Terus aku bukain, udah makan mbak, kamu ada minum dah, ada biasa orang tua. Terus kemudian dari jasnya beliau dikeluarkan kuki cili-cili 4 lembar kecil-kecil 4 lembar, tipis-tipis kayak koin, dibungkus sama tisu. Masya Allah, aku mentolo kudu nangis kayak gitu, terharu ya kan. Ya maklum, beliau bukan masalah makanan yang dibawanya. Kalau menurut aku beliau pengen aku merasakan ini sama dengan beliau yang beliau makan. Beliau ada hati ambil makanan sekecil ini buat saya, sekelingan aku bahasa Jawa nih ya. Alhamdulillah matur suwun. Dari situ saya belajar aku sayang sama mbahku. Suatu saat di makanan restoran itu sudah biasa, terus kemudian gantian ke gereja. Saya kan dulu sering antarin mbah saya ke gereja. Gereja saja itu loh kan kumpulan orang tua-tua. Ya kan biasanya kalau saya di situ, kalau mereka bagikan jajanan pasar kalau di Indonesia ya kan. Kalau ada orang ulang tahun kan kasih jajanan pasar. Itu kan dikasih orang tua kayak gitu kan. Biasanya kalau saya pas di situ, kalau saya bagian saya akan makan di situ. Tapi kalau enggak kan biasanya aku tinggal pulang ya kayak gitu. Beliau juga bawa tisu. Bahkan cake kotaan itu loh, cake mbak saya suka dibungkus di situ, nemplek di tempat tisu. Aku gumun, mbah kok iso iki loh, barang nemplek ngapo dibawa pulang makan. Mbak kenapa enggak kamu makan? Oh enggak aku bawain buat kamu. Nelongso nang hatiku. Akhirnya aku sayang banget sama mbahku. Makanya aku ngedrop banget desaan mbah saya itu sakit, saya sampai nggak percaya. Itu drop banget aku, hidupku rasanya kayak melayang-layang kayak gitu. Pikiran sudah nggak tahu kemana-mana, saya takut kehilangan itu saja. Suatu saat karena seringnya mbah saya bawain ini, aku mulai curiga sama mbah saya dulu. Mbah saya itu di rumah itu biasanya kalau itu pakai tisu. Mbah saya itu ngiritnya setengah mati dulu masalah tisu. Beliau itu ya tisu tipe gawe umbel. Biasanya dilempit lagi buat ngolesi ini loh, batuknya itu loh, keringet-keringetnya. Lah saya itu sering kali makan kuki dari tangan mbah saya, dari jasnya mbah saya, dari kantongnya mbah saya. Aku gumun,
ini tisu dari mana? Saya sudah makan berkali-kali loh aku itu. Tapi aku gini, suatu saat mbak saya bawain aku kuki lagi. Aku nggak peduli. Entah itu tipe umbelmu, entah itu dari keringat kamu. Yang penting kamu punya hati, saya hormati, saya makan. Dari situlah timbullah saya sayang sama mbah saya. Dan sampai sekarang pun, makanya dulu mbah saya pas waktu sakit itu kan aku nelongsone nggak karu-karuan. Sekarang alhamdulillah sudah membaik. Itu pun terima kasih sama viewer saya, sama sudah mendoakan mbah saya kayak gitu, thank you banget. Sekarang udah mulai pinter 80% dari kemarin. Thank you banget ya, usaha saya, usaha Mbak Nita, usaha mbok saya agak sia-sia. Dulu sempat anak-anaknya kan fongsau, artinya sudah wis putus asa kayak gitu. Saya selalu bilang sama beliau, no, saya percaya mbah saya panjang umur. Saya selalu berdoa dan saya percaya dengan doa saya. Saya nggak minta apa-apa, ya Allah sembuhkan mbah saya, kasih panjang umur. Itu aja. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya nggak tahu umurnya sampai kapan, tapi setidaknya alhamdulillah banyak kemajuan. Moga-moga panjang umur mbahnya. Ya, begitupun sampean sayangi orang yang menyayangi Anda, sayangi orang tua itu lebih baik, meskipun kadang-kadang orang tua ijan cerewet minta ampun. Wes gak apa-apa, ndonga bukaan hatine mbahku, bukaan hatine orang tuaku yang biasanya kadang-kadang orang tua sendiri juga kayak gitu cerewete ya kan. Begitu. Ya wes, ini sih aku sing tak kelingi masalah tisu tadi sing marit kayak umbel. Di saat aku cerita sama anak beliau guyu-guyu, gak jawab. Aku ngini malah curiga. Mbok apa itu anak-anaknya, wah masya Allah, lek guyu sampai ngakak-ngakak. Oh, berarti itu mbahnya kalau bawain aku apa-apa, ya nggak segitunya, mbok. Paling-paling pokoknya kalau dibungkus tisu, makanan dibungkus tisu, aku nggak tahu tisunya dari mana. Coba mbak, apalagi mbak saya ini pikun, kadang-kadang habis setelah ini buat lap-lap ini, buat lap-lap ini, lap-lap hidung, lap-lap sembarang kalir. Mbak saya ini kalau tisu itu memang bener-bener ngirit. Saya sampai gumun, mbah tisu itu murah, kenapa kamu kok iritnya terlalu? Bilang gini beliau, memang tisu itu murah, tapi kamu tahu nggak satu lembar, ojo intip-intip dikira setan. Memang satu lembar itu murah, tapi kamu tahu dalam satu lembar tisu ini ada berapa ada berapa pohon yang ditebang mereka, kayak gitu. Jadi kamu harus irit sama tisu, biar Hongkong atau biar tempat-tempat lainnya itu tidak kekurangan pohon-pohon. Aku langsung mbah, kok mikirnya sampai jeru banget ya, kejeron, kasihan sampean mbah. Ngipun thank you yang udah nonton. Saya doakan semoga kalian semua mendapatkan majikan yang baik. Bila sampean mendapatkan majikan yang baik, semoga semakin sayang sama sampean ya. Berpikiran positif, jangan pernah takut misalnya mencari majikan yang baik atau yang jelek. Itu semua pasrahkan sama yang kuasa. Saya dulu sempat cari majikan itu yang takut ya kan, tapi saya kalahkan dengan saya cukup berdoa saja. Lainnya saya usahakan. Setelah saya usaha, saya berdoa. Semoga saja Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Amin. Kayak gitu aja. Wis positif aja. Kalau mendapatkan jelek ya wis dinikmati aja, apa meneng ya. Nasibnya kayak gini, tapi kita juga bisa merubahnya kayak gitu loh. Jadi tetap positif nih mbak ya, semangat semuanya ya, buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia, mas-masih semuanya, semoga rezeki ini sama dilancarkan meskipun dalam keadaan seperti ini ya. Jangan lupa pakai masker ya, hindari tempat-tempat sing nggak api, contohnya yang seperti ya tempat sing bahaya lah ya. Pun thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya, dilancarkan rezeki nih. Assalamualaikum.